Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 15 sampai dengan 24. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Sementara perjamuan berlangsung, seorang dari tamu-tamu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka semua minta dimaafkan. Yang pertama berkata, 'Aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru saja menikah dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah segera ke jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan cacat, orang-orang buta dan lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuhan perintahkan sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian, masih ada tempat.' Maka Tuhan itu berkata, 'Pergilah ke semua jalan dan persimpangan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari para undangan itu akan menikmati jamuanku.'" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah mengikuti undangan Tuhan. Bacaan Injil hari ini, Yesus menggambarkan karya keselamatan Allah bagi manusia dengan sebuah perumpamaan perjamuan besar atau perjamuan makan. Tuhan menawarkan keselamatan bagi semua orang. Akan tetapi tidak semua orang mau menerima tawaran itu. Orang-orang yang menerima undangan dan berhalangan hadir dalam perjamuan yang Yesus angkat ini menggambarkan bahwa mereka yang telah menerima pewartaan kabar gembira kerajaan Allah, namun berbagai kepentingan duniawi membuat mereka menolak tawaran itu. Sebaliknya, orang-orang yang menerima undangan perjamuan, yaitu orang-orang kecil dan sederhana, serta mereka yang menderita, mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh berhasil mendengarkan dan menerima undangan dari Allah. Hati mereka tidak hanya terarah pada perkara hidup duniawi, tetapi juga pada hidup yang abadi. Karena itu, mereka menerima tawaran keselamatan yang datang dari Tuhan Allah. Saudara-saudari terkasih, kerajaan Allah juga ditawarkan kepada kita.
Namun Tuhan tidak pernah memaksa kita. Ia menghargai kebebasan setiap kita manusia untuk menerima atau menolak tawaran itu. Yang Allah kehendaki dari kita adalah membuka hati dan diri untuk menerima tawarannya. Ataukah hati dan diri kita tertutup untuk tawaran itu? Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk membuang sikap kesombongan yang menutup pintu hati kita untuk menerima undangan Allah. Kesombongan membawa kita pada sikap merasa diri telah sempurna dan tidak mau datang kepadanya, hingga sulit merendahkan diri, menyadari kelemahan dan bertobat dengan tulus. Menolak undangan Allah berarti menunjukkan ketidakpedulian dan keangkuhan hati kita. Sebaliknya, menghargai dan memenuhi undangannya menggambarkan kebahagiaan sejati di dalam kerajaan Allah. Yesus mengajak kita untuk bersedia menghadiri undangan Bapanya, karena kita adalah orang-orang yang ada di hati Allah. Santo Carolus Borromeus yang kita peringati hari ini menjadi teladan dalam hal ini. Sebagai uskup, ia tidak menolak undangan Tuhan untuk melayani, meskipun itu berarti meninggalkan kenyamanan dan menghadapi banyak tantangan. Ia memperbarui gereja, membina imam-imam, dan dengan kasih merawat orang sakit saat wabah melanda Milan. Ia menjawab undangan Tuhan dengan ketaatan, kerendahan hati, dan cinta yang nyata. Marilah kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan dan dengan setia menghadiri undangan dalam perjamuan abadi bersamanya. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami, agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati, kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.